Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang kebahasaan teks editorial. Pertama adalah kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawabannya, bertujuan agar pembaca merenungkan masalah yang ditanyakan. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil kata kunci yang berupa kalimatnya berupa pertanyaan, kemudian tidak perlu jawaban. Selanjutnya, isinya berisi tentang renungan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat seperti apakah ciri-cirinya. Yang pertama adalah tidak memerlukan jawaban, tentu saja. Yang kedua, umumnya menggunakan kata tanya. Yang ketiga, berbentuk pertanyaan dan juga penegasan. Yang keempat, orang yang ditanya dan bertanya keduanya mengetahui jawabannya. Dan yang terakhir saya tambahkan di sini ya, berisi tentang renungan. Ini saya tambahin untuk jadi ciri-ciri yang kelima ya. Dari ciri-ciri ini apakah sudah jelas? Kalau belum jelas saya masih punya contohnya loh. Yang pertama adalah ini. Bukankah menyebarkan hoax itu dilarang oleh undang-undang? Nah, pertanyaan ini menurut kamu perlu dijawab atau tidak? Pasti semua menjawab iya. Nah, kalau misalnya semua menjawab iya, maka tidak usah kamu jawab. Tandanya kalimat ini merupakan kalimat retoris. Selanjutnya adalah, apakah kita diam saja ketika lingkungan dirusak? Nah, menurut kamu? Pasti bergerak dong, tidak boleh diam saja, ya kan? Dan semua orang pasti memahami itu. Kalimat yang ketiga adalah, apakah kita harus menyerah di tengah pandemi ini? Pasti hati nurani kalian akan menjawab, jangan menyerah. Namun kalian pasti merenungkan kan, aduh gimana nih gitu kan, ekonomi saya dan lain sebagainya. Di tengah jawaban jangan menyerah itu, justru kalian juga memikirkan bagaimana caranya agar kamu tidak menyerah atau kondisi kamu seperti apa di rumah. Selain muncul dalam teks editorial, kalimat retoris ini juga muncul dalam teks pidato contohnya. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, biasanya muncul juga pada saat kamu dimarahin sama mamah kamu. Contohnya kayak gimana? Misalnya, kamu tuh salah nggak sih sebenarnya? Paham nggak sih sebenarnya dengan apa yang mama katakan? Nah, ketika mama kamu bilang kayak gitu, sebenarnya mama kamu sedang mengeluarkan kalimat retoris pada saat marah-marah. Tapi kamu nggak sadar kan? Mudah bukan kalimat retoris ini? Kalau begitu kita lanjut pada sesi berikutnya ya, yaitu kata populer. Kata populer memiliki makna kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Kata populer ini punya teman atau punya pasangan dengan kata kajian. Apa sih kata kajian? Nah, kata kajian berarti sebaliknya dari kata populer. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat perbedaannya seperti apa ya. Ini dia. Yang pertama adalah kata populer dikenal oleh masyarakat umum. Yang berikutnya adalah kata kajian dikenal oleh ilmuwan atau profesi tertentu. Selanjutnya, kata populer itu terdapat dalam percakapan sehari-hari, sedangkan kata kajian hanya terdapat di karya tulis ilmiah atau ada dalam seminar. Ya. Selanjutnya, kata populer juga dipakai oleh masyarakat umum. Dan kata kajian hanya dipakai oleh ilmuwan atau profesi tertentu. Bagaimana? Sudah bisa membedakan? Kita mulai uji coba pada contohnya ya. Contoh yang pertama adalah ini. Ayah adalah unsur terpenting dalam keluarga dan ada juga dia adalah bagian penting di hidup saya. Nah, menurutmu yang mana kata populernya? Betul sekali, bagian dan juga unsur. Kata bagian dan juga unsur memiliki makna yang sama. Unsur memiliki makna bagian dan bagian memiliki makna unsur. Tapi yang manakah yang termasuk ke dalam kata populer? Betul sekali, yang termasuk ke dalam kata populer adalah yang atas. Lalu apakah semua kata ini termasuk ke dalam kata populer atau kata kajian? Oh, tidak, bukan ya. Kata yang dapat dikatakan menjadi kata populer adalah kata yang memiliki padanan dalam kata kajian. Begitu.
Jadi kita lihat atau kita ambil contoh ya. Di sini saya punya kata ayah. Menurutmu kata ayah adalah kata populer atau bukan? Kita uji coba. Ayah, kalau misalnya kalian menganggap bahwa kata ayah adalah kata populer, maka apa kata ilmiah dari kata ayah? Tidak ada, bukan? Lalu bagaimana dengan kata ibu? Menurut kamu, kata ibu merupakan kata populer atau bukan? Kalau kata ibu ini termasuk ke dalam kata populer, maka kamu harus mencari apa padanan di kata kajiannya. Ibu itu kan memiliki makna sebagai makhluk yang melahirkan. Nah, ada lagi disebut dengan induk juga sama-sama memiliki makna makhluk yang melahirkan, bukan? Nah, tapi apakah kata induk ini bisa dipakai dalam konteks kalimat apa saja? Kita akan coba ya. Ini adalah kalimat pertama. Ini adalah kalimat kedua. Menurut kamu, apakah kalimat yang pertama ini berterima? Aku senang ikut induk ke pasar. Menurutmu? Dan gini, anak ayam itu mengikuti induknya. Nah, menurut kamu mana yang berterima? Yang kedua bukan? Kenapa? Karena yang kedua itu konteksnya kata induk hanya bisa dipakai untuk momen atau keadaan tertentu, yaitu hewan-hewan. Sedangkan kata aku ini kan bukan hewan, manusia, ya nggak sih? Nah, maka kata induk ini dapat dikatakan sebagai kata kajian. Dan ibu merupakan kata populer. Kenapa? Karena kata induk ini tidak bisa dipakai di sembarangan tempat. Paham ya? Kita punya contoh yang lain. Kata populernya adalah isi kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk mengganti sesuatu. Kata ini dikenal juga sebagai pronomina. Oke, digunakan agar suatu kalimat disampaikan tidak bertele-tele. Ingat ya, jadi ketika suatu hari kamu menemukan ada orang menyebutkan pronomina penunjuk, nah itu sama aja dengan kata ganti penunjuk ya. Kata ganti itu banyak macamnya, ada kata ganti orang, ada kata ganti benda. Nah, untuk saat ini kita hanya akan mempelajari kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk sendiri mempunyai 3 jenis. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kata penunjuk umum, tempat, hal, atau peristiwa. Kata ganti penunjuk umum atau pronomina umum ini bisa menjadi tempat, atau bisa juga menjadi peristiwa bergantung pada konteksnya. Oke. Lalu seperti apa contohnya? Kita akan lihat ke sini. Menurut kamu, kalimat pertama menggunakan kata ganti penunjuk apa? Betul sekali. Pronomina penunjuk umum. Nah, kata ini memiliki rujukan tanah. Nah, tanah merupakan kata benda, alias di konteks ini dia benda ya. Jadi kata ini termasuk ke dalam pronomina penunjuk umum. Kemudian kalimat kedua menggunakan pronomina apa? Betul sekali, penunjuk tempat karena ada tanda di sini ya. Dan yang terakhir, kalimat yang ketiga ini menggunakan pronomina penunjuk apa? Tepat sekali, menggunakan pronomina penunjuk peristiwa. Kenapa? Karena ada kata ini. Dan kata ini di sini memiliki acuan keadaan. Keadaan itu berarti situasi ya. Kalau situasi berarti dia peristiwa. Oke? Mudah sekali bukan belajar pronomina penunjuk? Kalau gitu kita lihat pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Nah, konjungsi kausalitas memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah konjungsi syarat. Konjungsi syarat itu berarti harus ada syaratnya dulu, kemudian terjadilah sesuatunya itu ya. Kata apa saja yang termasuk ke dalam konjungsi syarat? Ini dia. Jika, kalau, dan juga bila. Yang kedua adalah konjungsi akibat. Konjungsi ini memuat akibat yang terjadi karena sesuatu. Apa sih kata-kata yang termasuk ke dalam konjungsi ini? Ini dia. Sehingga, oleh karena itu, dan juga maka. Ya. Yang ketiga adalah alasan. Jadi konjungsi ini menjelaskan tentang kenapa kamu atau kenapa peristiwa tersebut terjadi.
Biasanya katanya adalah karena yang menjadi penanda ya. Dan yang terakhir adalah simpulan. Jadi menyimpulkan kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kata yang termasuk ke dalam konjungsi ini adalah ini dia. Nah, di sini ada dua yang sama, yaitu oleh karena itu di sini dan juga oleh karena itu di sini. Bagaimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya adalah kalau konjungsi yang akibat, dia biasanya ada di tengah paragraf. Kemudian hanya menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat kedua. Tapi kalau simpulan, dia biasanya ada di akhir paragraf dan menyimpulkan semua kalimat yang ada di paragraf itu ya. Yuk kita simak bersama contoh berikut ini. Menurut kamu, kalimat pertama ini menggunakan konjungsi apa ya? Betul sekali, menggunakan konjungsi syarat karena ada kata jika. Untuk yang kalimat kedua, menggunakan konjungsi apa ya? Betul sekali, akibat karena ada kata oleh karena itu. Dan juga dia hanya menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat kedua. Ya. Dan yang ketiga, menurut kamu menggunakan konjungsi apa? Tepat sekali. Alasan, karena ada kata karena. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi pintar. Menggunakan konjungsi simpulan karena dia menggunakan kata dengan begitu. Mudah bukan? Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau begitu, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami kaidah kebahasaan teks editor.